Selamat siang, perkenalkan nama saya Michael Dani Setiawan. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai concurrency, mutual exclusion, and synchronization dalam operating systems. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan mengenai prinsip concurrency, pendekatan software dan hardware dari mutual exclusion, semaphores, monitors, message parsing, masalah producer konsumen, masalah readers-writers, dan panggilan sistem. Pertama, slide ini telah disesuaikan dari buku Operating Systems, Internals, and Design Principles bab 5 oleh Stallings. Lalu, melalui topik ini diharapkan bahwa kalian mampu menjelaskan berbagai teknik concurrency, menjelaskan konsep dari concurrency, dan membandingkan teknik-teknik concurrency untuk menyelesaikan masalah IPC. Sebuah operating system tidak mungkin hanya memiliki satu proses saja yang berjalan, tetapi terdapat banyak proses yang perlu dijalankan. Maka, desain dari sebuah operating system akan memperhatikan manajemen dari proses dan thread ini melalui berbagai cara. Pertama, ada multiprogramming, yaitu pengelolaan beberapa proses dalam sistem uniprocessor atau satu prosesor saja. Kedua, ada multiprocessing, yaitu pengelolaan beberapa proses dalam sistem banyak prosesor. Ketiga, ada distributed processing, yaitu pengelolaan beberapa proses yang dieksekusikan di beberapa sistem komputer yang distributed. Satu contoh adalah sistem yang sedang berkembang dengan pesat, yaitu dengan menggunakan cluster. Dari ini pasti dapat muncul concurrency, yaitu ketika terdapat dua atau lebih proses yang berjalan secara bersamaan. Hal ini dapat terjadi dalam tiga konteks. Pertama adalah dalam multiple applications, di mana concurrency terjadi agar waktu processing dapat dibagi kepada setiap aplikasi aktif. Kedua adalah dalam structured applications, di mana concurrency terjadi sebagai perpanjangan dari desain modular dan programming terstruktur, agar modul-modul dalam aplikasi dapat dijalankan secara bersamaan. Ketiga adalah dalam struktur operating system, di mana operating system sendiri merupakan sekumpulan proses dan thread yang perlu dijalankan. Maka tentunya akan ada proses-proses yang perlu berjalan bersamaan. Sebelum masuk ke topik ini dengan lebih dalam, terdapat beberapa istilah yang perlu dipahami mengenai concurrency. Pertama, atomic operation adalah sebuah tindakan atau proses yang berisi dengan sekumpulan instruksi yang tidak dapat dibagi atau tidak dapat diinterupsikan. Atomic operation ini harus berjalan dengan sepenuhnya tanpa terjadi apa-apa terhadap proses ini, sehingga terlihat bahwa atomic operation tidak dapat berjalan secara concurrent. Critical section adalah bagian kode dalam proses yang membutuhkan akses kepada shared resources, di mana kode ini tidak boleh dijalankan ketika ada proses lain yang juga sedang berada dalam bagian kode tersebut. Deadlock adalah situasi di mana dua atau lebih proses tidak dapat dilanjutkan karena mereka saling menunggu satu sama lain melakukan sesuatu. Livelock adalah situasi di mana dua atau lebih proses terus berubah state karena meresponi perubahan dalam proses lain tanpa terjadinya apapun yang berarti. Mutual exclusion berarti bahwa ketika suatu proses sedang berada di critical section yang mengakses sebuah shared resource, maka tidak boleh ada proses lain dalam critical section yang sama tersebut. Race condition adalah situasi ketika beberapa thread atau proses melakukan read atau write pada sebuah shared data item yang sama, sehingga hasil akhir bergantung pada timing dari eksekusi proses. Starvation adalah situasi di mana sebuah proses diabaikan terus-menerus oleh scheduler sehingga tidak pernah dijalankan. Mutual exclusion ini dapat dilakukan dengan pendekatan software. Hal ini dapat diimplementasikan untuk proses concurrent yang dijalankan dalam sistem single processor ataupun multiple processor dengan shared main memory, di mana mutual exclusion dilakukan pada tingkat akses memori. Jika ada proses yang melakukan akses terhadap lokasi yang sama dalam memori pada waktu yang sama, maka akses tersebut akan diurutkan, di mana pengurutan waktu akses ini tidak ditentukan dari sebelumnya. Selain itu, tidak ada dukungan dari hardware, operating system, atau bahasa pemrograman. Dijkstra melaporkan sebuah algoritma untuk mutual exclusion dengan dua proses yang dibuat oleh Decker, di mana solusinya dibangun secara bertahap.
Pendekatan ini memiliki keuntungan mengilustrasikan bug-bug yang sering ditemukan dalam membangun sebuah concurrent program. Ada pula prinsip-prinsip dari concurrency. Pertama adalah interleaving dan overlapping, yaitu contoh-contoh dari concurrent processing dan memiliki masalah yang sama, yaitu adanya kemungkinan untuk mengakses data yang sama secara bersamaan. Lalu, dalam uniprocessor system, kecepatan relatif dari eksekusi proses tidak dapat diprediksikan karena bergantung pada aktivitas proses lain, bagaimana cara operating system menangani interupsi, dan juga bagaimana operating system tersebut melakukan scheduling. Ada kesulitan dalam concurrency. Pertama adalah pembagian dari resources global. Lalu ada pula kesulitan dari operating system dalam menguruskan alokasi dari resources secara optimal. Ada juga kesulitan dalam mendeteksikan error-error dalam programming karena hasil-hasilnya tidak selalu pasti sama, sehingga sulit untuk dibuat ulang hasil yang sama. Selain masalah-masalah tersebut, ada pula masalah lainnya, yaitu race condition. Race condition ini terjadi ketika beberapa proses atau thread melakukan read dan write pada data yang sama, sehingga hasil akhir bergantung pada urutan eksekusinya. Misalnya, proses yang kalah yaitu proses yang menjalankan instruksinya terakhir akan melakukan read dan write terakhir, sehingga merekalah yang akan menentukan nilai akhir dari data tersebut. Oleh karena adanya concurrency ini, maka ada beberapa kekhawatiran dalam desain dan manajemen dari operating system. Operating system ini harus dapat melacak proses-proses yang ada, mengalokasikan dan juga mengambil balik resources untuk setiap proses aktif, melindungi data dan resources dari setiap proses dari gangguan oleh proses lain, dan juga memastikan bahwa berjalannya proses termasuk outputnya harus bebas dari kecepatan eksekusinya relatif terhadap kecepatan proses concurrent. Dalam concurrency ini, karena beberapa proses berjalan bersamaan, pasti akan ada resource competition. Hal ini terjadi ketika proses-proses tersebut perlu menggunakan resource yang sama, misalnya perangkat input-output, memori, processor time, dan clock. Dalam competing processes ini, ada 3 masalah kontrol yang harus dihadapi, yaitu perlunya mutual exclusion, deadlock, dan starvation. Dapat terjadi kerjasama antar proses dengan cara sharing. Hal ini akan menutupi proses yang berinteraksi dengan proses lain tanpa secara eksplisit sadar tentang proses tersebut. Selain itu, proses-proses dapat menggunakan dan mengupdate data tanpa memedulikan proses lain, tetapi harus mengetahui bahwa proses-proses lain dapat saja mengakses data yang sama. Maka, proses-proses tersebut harus bekerja sama untuk memastikan bahwa data yang dibagikan ini diuruskan dengan benar, sehingga mekanisme kontrolnya harus memastikan integritas dari data tersebut. Oleh karena data ini berada pada resource dari operating system, maka terdapat masalah kontrol mutual exclusion, deadlock, dan starvation, di mana untuk kasus ini, mutual exclusion-nya hanya berlaku untuk operasi write-nya saja. Terdapat pula kerjasama antara proses dengan cara komunikasi. Setiap proses akan ikut serta dalam sebuah usaha bersama yang menghubungkan setiap prosesnya. Nah, komunikasi ini menyediakan cara untuk mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas yang dilakukan setiap prosesnya. Umumnya, komunikasi ini dilakukan melalui pesan-pesan, di mana operasi untuk mengirim dan menerima pesan bisa disediakan sebagai bagian dari bahasa pemrograman atau dari kernel operating system. Dalam pendekatan ini, mutual exclusion bukanlah sebuah persyaratan kontrol yang perlu diperhatikan, tetapi deadlock dan starvation masih merupakan masalah. Untuk mutual exclusion ini terdapat beberapa persyaratan. Fasilitas atau kapabilitas apapun yang dapat mendukung mutual exclusion harus dapat memenuhi persyaratan berikut. Pertama, mutual exclusion harus dipaksakan, di mana hanya satu proses saja yang dapat mengakses critical section pada setiap waktunya. Selain itu, proses yang berhenti harus melakukan penghentian tersebut tanpa mengganggu proses lain. Lalu, tidak boleh terjadi kasus di mana proses yang membutuhkan critical section ditunda selamanya,
sehingga tidak boleh terjadi deadlock dan starvation. Ketika tidak ada proses dalam critical section, maka proses apapun yang meminta masuk ke dalam critical section harus diperbolehkan masuk tanpa penundaan. Lalu, tidak ada asumsi mengenai kecepatan relatif proses atau jumlah proses. Terakhir, sebuah proses hanya boleh berada dalam critical section untuk sejumlah waktu saja, tidak boleh selamanya. Ada pula mutual exclusion yang dilakukan melalui pendekatan hardware, yaitu melalui interrupt disabling. Di dalam sistem uniprosesor, proses concurrent tidak boleh memiliki eksekusi yang bertipaan, tetapi hanya boleh secara interleaved. Lalu, sebuah proses akan terus berjalan sampai memanggil operating system service atau sampai terjadi interupsi. Maka, untuk memastikan adanya mutual exclusion, sudah cukup untuk mencegah sebuah proses mengalami interupsi. Kemampuan ini disediakan melalui operasi yang didefinisikan oleh kernel operating system untuk mematikan dan menyalakan interupsi. Namun, kekurangannya adalah bahwa efisiensi dari eksekusi dapat menurun karena prosesor memiliki kemampuan terbatas untuk melakukan interleaving untuk proses. Juga pendekatan ini tidak akan bekerja dalam arsitektur multiprosesor. Ada pula compare and swap instruction untuk mutual exchange dengan pendekatan hardware. Hal ini juga disebut sebagai compare and exchange instruction, di mana compare dilakukan antara nilai memori dan nilai test. Jika nilai ini sama, maka dilakukan sebuah swap. Operasi ini dilakukan secara atomik, yaitu tidak dapat diinterupsikan. Berikut adalah contoh codingan yang menunjukkan compare and swap dan exchange instruction untuk mutual exclusion dengan pendekatan hardware. Berikut adalah tabel yang berisikan beberapa mekanisme konkurensi umum. Pertama, semaphore adalah integer untuk signaling antara proses. Hanya ada 3 operasi yang dapat dilakukan semaphore, yaitu initialize, decrement, dan increment, di mana operasi ini bersifat atomik. Decrement ini menghasilkan proses di blok, dan sebaliknya untuk increment. Binary semaphore adalah semaphore yang hanya memiliki nilai 0 atau 1. Lalu ada pula mintex yang mirip dengan binary semaphore, tetapi perbedaannya adalah dalam mintex, proses yang mengunci mutex harus menjadi proses yang membukanya. Condition variable adalah tipe data yang digunakan untuk memblokir sebuah proses atau thread sampai sebuah kondisi tertentu terpenuhi. Monitor adalah konstruksi bahasa pemrograman yang melakukan encapsulation untuk variable-variable, prosedur akses, dan kode initialization dalam tipe data abstrak. Variabelnya monitor ini hanya boleh diakses melalui prosedur aksesnya, dan hanya boleh ada satu proses yang mengakses monitor pada setiap waktunya. Prosedur akses ini adalah critical section, dan monitor ini dapat memiliki queue untuk proses yang ingin mengaksesnya. Lalu ada event flags, yaitu sebuah memory word yang digunakan sebagai mekanisme sinkronisasi. Kode aplikasi dapat mengasosiasikan sebuah event dengan bit dalam flag tersebut, di mana sebuah thread dapat menunggu untuk satu event atau kombinasi event dengan cara memeriksa bit dalam flag tersebut. Thread ini akan diblokir sampai semua bitsnya sesuai atau sampai setidaknya salah satu bitsnya sesuai. Mailboxes atau messages adalah dua proses saling menukarkan informasi yang dapat digunakan untuk sinkronisasi. Lalu ada spin locks, yaitu mekanisme mutual exclusion di mana suatu proses akan menjalankan infinite loop sambil menunggu sebuah variabel kunci mengindikasikan dapat digunakan. Nah, di dalam concurrency ada yang disebut semaphore, yaitu sebuah variable integer yang hanya memiliki 3 operasi. Selain dari 3 operasi ini, semaphore ini tidak dapat dimanipulasikan. Pertama, semaphore dapat diinisialisasikan nilai integer non-negatif. Kedua, operasi semWait akan melakukan decrement terhadap nilai. Ketiga, operasi semSignal akan melakukan increment terhadap nilai. Oleh karena sifat semaphore tersebut,
maka tidak ada cara untuk mengetahui sebelum sebuah proses mendekremen semafor apakah akan diblokir atau tidak. Lalu juga tidak ada cara untuk mengetahui proses mana yang akan dilanjutkan dalam sistem uniprosesor ketika ada dua proses yang berjalan secara konkuren. Juga kami tidak tahu jika ada sebuah proses yang menunggu, sehingga jumlah proses yang di-unblock bisa saja 0 atau 1. Ada dua tipe semafor, yaitu semafor kuat dan lemah. Sebuah queue digunakan untuk menyimpan proses yang menunggu untuk semafor ini. Untuk semafor kuat, proses yang telah diblokir paling lama akan dikeluarkan dari queue terlebih dahulu. Sedangkan untuk semafor lemah, urutan proses dikeluarkan dari queue itu tidak ditentukan. Berikut ada diagram yang memberikan contoh dari mekanisme semafor untuk konkurensi. Terlihat bahwa ketika sebuah proses memanggil samewait, maka prosesnya dapat dibalikkan ke belakang ready queue atau memasukkan sebuah proses ke dalam block queue. Sedangkan jika sebuah proses memanggil samesignal, maka proses yang telah berada dalam block queue paling lama akan dikeluarkan dan dimasukkan kembali ke ready queue. Berikut adalah codingan yang menunjukkan mutual exclusion menggunakan semafor. Ada pula masalah produser konsumen. Pertama, terdapat 3 statement. Satu atau lebih produser menghasilkan data dan memasukkannya ke dalam buffer. Lalu, satu konsumen mengambil item dari buffer satu demi satu, dan hanya boleh ada satu produser atau konsumen yang dapat mengakses buffer tersebut pada setiap waktunya. Masalahnya adalah memastikan bahwa produser tidak menambahkan data ke dalam buffer yang telah penuh, dan konsumen tidak mengambil data dari buffer yang kosong. Untuk melakukan ini, dapat digunakan semafor juga, seperti yang ditunjukkan dalam codingan berikut. Untuk implementasi dari semafor ini, operasi samewait dan samesignal harus dipastikan diimplementasikan sebagai instruksi atomik. Implementasi ini dapat dilakukan pada hardware ataupun firmware, dan untuk skema software-nya dapat menggunakan algoritma Decker ataupun Peterson. Selain ini, dapat digunakan pula skema yang didukung oleh hardware untuk melakukan mutual exclusion. Selain adanya semafor, ada juga monitor, yaitu sebuah konstruk dalam bahasa pemrograman yang menyediakan fungsionalitas yang sama dengan semafor ini, tetapi lebih mudah untuk dikendalikan. Monitor ini dapat diimplementasikan dalam berbagai bahasa, seperti Concurrent Pascal, Pascal Plus, Modula 2, Modula 3, ataupun Java. Monitor ini juga telah diimplementasikan sebagai sebuah library dan merupakan sebuah modul software yang berisi dengan satu atau lebih prosesor, urutan inisialisasi, dan data lokal. Monitor ini memiliki beberapa karakteristik. Pertama, variabel lokal ini hanya dapat diakses melalui prosedur yang dimiliki oleh monitor. Kedua, sebuah proses memasuki monitor dengan cara memanggil salah satu prosedur monitor. Ketiga, hanya boleh ada satu proses saja yang berjalan dalam monitor pada setiap waktunya. Monitor ini mendukung sinkronisasi dengan menggunakan condition variables yang disimpan dalam monitor dan hanya dapat diakses di dalam monitornya. Condition variables ini adalah tipe data spesial yang beroperasi menggunakan dua fungsi. Pertama adalah cwait dengan parameter c, yaitu menghentikan eksekusi sebuah proses dengan kondisi c, dan csignal dengan parameter c, yaitu melanjutkan eksekusi sebuah proses yang sebelumnya telah diblokir oleh cwait dengan kondisi C yang sama. Setelah itu ada pula message parsing dalam konkurensi. Ketika proses berinteraksi dengan proses lain, ada dua persyaratan dasar yang perlu dipenuhi. Pertama adalah adanya sinkronisasi untuk memaksakan mutual exclusion, dan kedua adalah komunikasi untuk menukarkan informasi. Message parsing ini merupakan salah satu cara untuk menyediakan kedua fungsi ini, dan bekerja dalam distributed systems dan sistem multiprosesor dan uniprosesor dengan shared main memory. Untuk menerapkan message parsing ini, terdapat dua primitives
untuk menjalankan fungsionalitasnya. Pertama adalah send dengan parameter destination dan message yang digunakan proses untuk mengirimkan informasi dalam bentuk message ke proses lain yang ditandai melalui destination. Kedua adalah receive dengan parameter source dan message yang digunakan proses untuk menerima informasi dalam bentuk message dari proses lain yang ditandai melalui source. Lalu ada masalah readers-writers. Sebuah data array dibagi ke banyak proses, di mana beberapa proses ini hanya membaca data array tersebut saja, sedangkan beberapa proses lainnya hanya menulis ke data array tersebut. Maka ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi. Pertama adalah bahwa jumlah readers yang membaca filenya tidak terbatas, tetapi hanya boleh ada satu writer saja yang menulis ke filenya pada setiap waktu, di mana ketika sedang ada writer yang menulis ke file, tidak boleh ada reader yang membaca filenya. Hal ini perlu ditetapkan agar tidak ada inkonsisten mengenai data dan nilai-nilai dari datanya. Ada pula shared memory system call yang dapat dibuat dengan menjalankan fungsi SHM open. Setelah objek shared memory ini dibuat, maka fTruncate dipanggil untuk menentukan ukuran dari objeknya. Setelah itu, digunakan fungsi mmap untuk membuat memory mapped file yang berisikan dengan shared memory object tersebut. Hal ini juga akan mengembalikan sebuah pointer kepada memory mapped file tersebut yang digunakan untuk mengakses shared memory objeknya. Berikut adalah contoh codingan untuk melakukan shared memory system call yang berisikan proses producer. Dan berikut juga adalah contoh codingan untuk melakukan shared memory system call menggunakan fungsi-fungsi yang sebelumnya dijelaskan, seperti SHM open, fTruncate, mmap, dan lain-lainnya. Lalu ada signal, di mana sinyal ini akan dikirimkan ke proses, yang secara bawaan akan menyebabkan proses tersebut dihentikan. Signal ini dapat dikategorikan menjadi beberapa grup, yaitu hardware, software, input-output, process control, ataupun resource control. Untuk menggunakan signal ini dalam mesin yang menggunakan Unix, yaitu sebuah operating system, harus di-include library signal.h dalam programnya. Selain signal, ada juga kill, yaitu sebuah fungsi yang membolehkan kami untuk mengirimkan signal kepada suatu proses, di mana setiap signal dalam Unix memiliki angka dan namanya sendiri. Untuk menggunakannya, perlu dipanggil fungsi kill, dengan parameternya adalah proses dan signal yang ingin dikirim. Berikut adalah tabel yang berisikan beberapa signal umum yang digunakan. SegHUP dengan angka 1 digunakan ketika ada hangup yang dideteksikan dalam controlling terminal atau adanya kematian dari sebuah controlling process. SegInt dengan angka 2 digunakan ketika pengguna mengirimkan signal interupsi. SegQuit dengan angka 3 digunakan ketika pengguna mengirimkan signal quit. SegFPI dengan angka 8 digunakan ketika ada percobaan melakukan operasi matematika yang tidak legal, misalnya membagi dengan 0. SegKill dengan angka 9 digunakan untuk menghentikan sebuah proses. Ketika proses menerima signal ini, maka proses ini akan langsung dihentikan tanpa adanya operasi pembersihan apapun. SegAlarm dengan angka 14 digunakan sebagai alarm clock untuk keperluan timer. Dan terakhir, SegTime dengan angka 15 digunakan sebagai signal untuk penghentian software, dan secara bawaan dikirimkan oleh kill. Untuk signal-signal ini, ada signal handler yaitu sebuah fungsi dengan bentuk biasa void name int. Fungsi ini tidak memiliki return type apapun, sehingga void, dan menerima parameter berupa angka dari signal, sehingga memiliki parameter int. Handler ini juga dapat diberikan nama apapun. Berikut adalah contoh dari signal handler yang mendemonstrasikan signal handler bernama SegIntHandle yang menerima signal SegInt. Berikut adalah sumber-sumber yang digunakan dalam slide dan presentasi ini.
Sekian dari saya mengenai concurrency, mutual exclusion, and synchronization. Terima kasih.